datang meliput grand opening Raga Hikmat Tapi. Mari kita ikuti jalannya di sana. Oke. Pertama-tama terima kasih atas waktu dan kandidatnya sudah berkenan hadir di acara grand opening Raga Hikmat Terapi pada hari ini. Untuk tujuan acara yang pertama kita akan doa yang pembukaan yakin yang nantinya dipimpin oleh Bu Ustazah dan Bu Yanti. Lalu selanjutnya itu akan ada pemotongan tumpeng dan juga sambutan yang pertama dari Anis dan juga mungkin karena waktu sudah cukup lama. Yang pertama kami persilakan sambutan dari Bapak Anis untuk didengarkan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Yang pertama dan paling utama tentu kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan nikmat sehat dan klinik yang insya Allah akan membuat mungkin sehat. Dan juga sholat disampaikan karena bisa masuk salam dan tentunya pada Bapak Ibu khususnya anak buah yatim piatu ya, ini adalah yang akan memberi berkat kepada kita semua. Hari ini kita berbahagia karena akan meresmikan klinik hiperbarik ya. Yang saya sangat bahagia karena hormat Bu Eti salah satunya, dan tentunya juga sangat berkawin di insya Allah Bu Eti ini anak buah saya yang termasuk hebat, paling hebat lah, dan benar-benar apa yang dia kerjakan insya Allah selalu. Jadi saya juga yakin nanti berhasil. Satu klinik menjadi beranak, bercucu, bahkan bisa jadi rumah sakit saya doakan. Nah, karena itu salah satu problem utama di Indonesia kesehatan. Jumlah klinik, apalagi jumlah dokter dan dokter spesialis masih kurang. Pada saat COVID itu Menteri Kesehatan bilang dokter dan spesialis kita kalau sampai 5.000, tapi sebenarnya dibutuhkan 25.000. Jadi juga barangkali nanti ada masalah itu. Apalagi saat ini di Indonesia juga 2.000 ini sudah ada aturan untuk yang namanya home care. Jadi klinik bisa memiliki home care. Jadi bisa aja nih klinik ini juga bisa dijadikan kalau ada dokternya layanannya home care. Layanan telemedicine, tapi bentuknya nanti ada edukasi untuk berbagai ini sebenarnya nampaknya sangat banyak, dan khususnya bagi yang paliatif. Saya banyak teman yang testimoni setelah mereka biasa sebenarnya yang sendirian rame-ramenya setelah cure-nya bisa sampai sebulan, dia masuk teman saya cure 1 bulan, nah dia bilang tapi oksimenarik ya. Kalau saya jumlahnya sedikit ya, 1 atau 2, kalau ini 5, kalau yang dia angkat amal banyak. Nah itu salah satunya adalah pemiliknya itu adalah pasien. Mungkin bisa di-searching itu dia 2 bulan ya, pastikan ya, karena dia itu harusnya sudah meninggal karena waktu terbakar 70%. Tapi salah satu pembatalnya karena menggunakan berbagai oksigen, oksigen itu membuat jadi apa? Jadi sel-sel kulitnya itu jadi balik lagi ya, dan jadi lebih kuat katanya.
saya katakan masuk dibuat apa ya, itu lebih mudah lah ya. Makanya juga jangan sering masuk ke yang baik, nanti anaknya bingung gitu ya. Udah kuat kok jadi sama seperti saya ya. Jadi saya kira sebagai pengantar itu saja, karena menurut saya yang paling penting dan penting itu kita kalau mau maju kan bisnis dengan nomor ya. Jadi saya belajar dari anak saya juga. Jadi kalau orang lain itu bisnisnya profit oriented, dia targetnya misalnya saya ingin untung 10 miliar. Kalau anak saya nggak gitu, dia targetnya adalah saya ingin berzakat 10 miliar. Nah kalau karena ingin berzakat 10 miliar, maka para malaikat membantu dia supaya zakatnya 10 miliar, maka profitnya 90 kali ya, dapat saja 400 miliar. Tapi kalau zakatnya cuma 10, susah. Nah, karena ada zakatnya itu ya untuk yatim piatu, untuk besar. Jadi saya kira kalau Bu Eti harus diajarkan, Bu Eti memang berbisnis itu berbagi. Itu saja barangkali. Selamat sekali lagi buat Bu Eti, Pak Yudi, dan rekan siapa yang ini kami Pak 1, 2, 3, 4 dan semua karena kami sistemnya bagian sumpah ya. Ya, jadi udah kayak restoran Padang ya. Ya udah, mohon maaf kalau disebut ya, maklum lah, saya masuk dulu supaya ingatannya jadi bagus. Jadi itu saja barangkali, tetap semangat dan ingat bahwa harta yang kita dapatkan itu sangat bermanfaat di akhirat kalau kita pakai dengan benar, tapi kalau kita tidak pakai dengan benar itu akan memberatkan. Jadi saya yakin sakinya di bawah Bapak Ibu sekalian sudah mengerti, maka disiplin nanti akan berjalan dan memberi manfaat kepada semua pihak. Dan itu saya doakan dan juga mohon doanya ya adik-adik dan anak-anak ya, Bapak doakan selalu harus ada Bapak Ibu yang selalu mengayomi, yang mengasuh ya, supaya tetap menjaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya ya, dan juga tambah ilmu pengetahuan. Itu saja dari kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan kami semua banggakan dan kami semua jadikan panutan Bapak Arismurti. Yang saya hormati Bu Ustazah, Pak Wahidin, Pak Bowo, juga rekan-rekan sekalian yang bekerja di Ragai Berbalik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih sekali lagi kepada anak yatim. Alhamdulillah Pak izin menyampaikan mereka adalah anak asuh saya di lingkungan rumah. Alhamdulillah. Dan Bu Yanti, iya Pak, dan Bu Yanti alhamdulillah juga koordinator pengajian di rumah saya, dan Bu Ustazah juga guru ngaji saya yang sejak saya tinggal di Ciledug waktu Bapak hadir sampai sekarang menjadi panutan saya juga. Alhamdulillah, yang kami mendoakan dan mendampingi. Kemudian Pak Bowo di ujung, halo Pak Bowo. Pak Bowo itu juga yang menginisiasi saya, mengajarkan saya sama seperti Bapak memberikan arahan untuk selalu berzakat dan berinfak sedekah gitu ya. Bapak benar-benar panutan saya dan panutan Diva. Saya tidak belajar dari Bapak bahwa kita harus bermuamalah, menjalankan syariat dengan baik, menjalankan syariat Islam dengan baik, dan mendahulukan akhirat. Insya Allah dunia akan ada kepada kita. Tujuan saya memberikan hiperbalik Pak, insya Allah juga mengikuti dari apa yang selalu Bu Ustazah sampaikan dan disampaikan. Kami di sini bersedekah free, kami lakukan kepada siapapun yang akan mengikuti hiperbalik selama sampai dengan bulan April. 1 Mei untuk kami tetap promosi kami Pak, arahan dari Pak Bowo, kalau kita datang ke rumah sakit 1 kali masuk chamber 500.000 Pak, di saya hanya 150.000 Pak. Insya Allah 350.000 nya adalah bagian dari amal zakat dan infak sedekah kami, saya sekeluarga dan rekan-rekan juga anak yatim. Mudah-mudahan anak yatim semakin banyak yang saya santuni, semakin banyak yang sekolahkan, semakin banyak juga yang bisa kami murahkan dan hajikan.
yang menjadi panutan saya juga Pak Ari Ginanjar, di mana beliau di setiap kali kita melakukan pengajian selalu mengatakan, termasuk Bapak, bahwa bagaimana kita bisa menghitung nikmat Allah yang tidak terhingga. Oksigen yang kita hirup setiap hari itu jumlahnya ribuan dan kita tidak berbayar. Tapi ketika kita sakit, kita harus bayar. Insya Allah kami akan menjadi yang ada dalam hiperbarik ini menjadi kebayangan tangan dari para malaikat yang Allah turunkan bahwa tidak harus berbayar 500.000. Karena 350.000 itu kami sedekahkan, kami zakatkan untuk orang-orang yang sakit, untuk orang yang sehat yang masuk ke rantai hiperbarik ini. Tujuannya, target kami insya Allah di tahun ini kami akan buka 1 atau 2 lagi Pak di lokasi lain, baik itu yang bersifat oksibarik maupun yang bersifat hiperbarik. Jadi amanah Bapak insya Allah sudah kami jalankan, dan ini bagian dari program Bapak juga, presiden yang sekarang maupun presiden yang baru, bahwa kita harus menyehatkan Indonesia. Tujuannya para tukang ojek yang kesini mampu membayar, karena biaya kami 150.000, bentuknya hanya klinik. Mereka akan takut datang ke rumah sakit yang harus 500.000, tapi kalau kesini hanya 150.000. Kalau mereka membawa surat keterangan miskin atau tidak mampu, kami gratiskan Pak. Insya Allah seperti itu akan kami jalankan, dan mudah-mudahan selanjutnya bisa bermitra sama Ibu dan Bapak untuk kita buka rumah sakit dan klinik yang berikutnya. Itu saja dari saya. Mungkin sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf lahir dan batin karena masih dalam acara bulan Syawal Muharram ya Ibu Ustazah, baru sekarang kita ketemu, dan tim kita juga insya Allah semua syariah. Pola kami semua bagi hasil Pak, jadi semua bekerja dan berkontribusi untuk bagaimana kita memajukan klinik ini. Targetnya dari profit pun kita akan memberikan kepada karyawan 2,5% untuk kesejahteraan karyawan, namun diutamakan untuk berumroh dan berhaji terlebih dahulu. Itu juga saya mengikuti jejak langkah yang Pak Aris lakukan ketika di PNM dulu, dan itu membekas di saya sebagai anak yang harus patuh kepada gurunya dan orang tuanya. Itu barangkali. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ustazah atas pimpinan doanya. Selanjutnya, dan demikianlah rangkaian acara pembukaan Grand Opening Raga Hiperbarik pada hari ini. Selanjutnya akan diadakan pemotongan tumpeng. Mohon bantuannya. Baik, dipersilakan Bapak Aris untuk pemotongan tumpeng pertama yang nantinya akan diberikan kepada Ibu Eti. Baik, selanjutnya pemotongan tumpeng Ibu Evi mungkin secara simbolis bisa diberikan kepada tim Raga dan anak-anak yatim. Anak kecil itu pada yang paling kecil, tadi kan saya
lagi. Yang kecilan lagi tuh ada di sini. Ya, ibu sini wajahnya kelihatan dari Akbar. Ya. Duduk saya. Selamat ucapin dulu. Aku mau pesan apa sama ibu? Apa? Ini itu lihat makanannya ayam. Apa lagi? Apa lagi? Oh, udah dosa ya. Udah kemarin. Semoga sehat. Bismillahirrahmanirrahim.
Satu, dua, tiga, yuk.